menjadikan bangsa ini fakta korupsinya semakin luar biasa. Mari kita lihat beberapa isu di antaranya. Pertama, soal pasar bebas ASEAN. Pasar bebas ASEAN, liberalisasi pasar bebas, memang banyak pro dan kontra. Tapi apa relasinya dengan tindak pidana korupsi? Ketika pasar sudah sedemikian bebasnya, maka kemungkinan besar akan terjadi perpindahan holding company atau aset-aset kekayaan dari konglomerasi, baik yang dari luar ke Indonesia maupun yang dari Indonesia keluar. Nah, kalau diperhatikan, sebenarnya kemungkinan besar akan banyak perusahaan-perusahaan Indonesia asetnya itu akan ditaruh di luar. Kalau itu terjadi, maka jangkauan hukum di Indonesia terhadap aset-aset yang di luar itu akan semakin terbatas. Nah, kalau tindak pidana korupsi terjadi dan melibatkan aset-aset penyelenggara negara maupun multinasional atau perusahaan-perusahaan Indonesia di luar, maka tantangannya adalah gimana kalau nanti bisa dibuktikan tindak pidana korupsi, tapi kita tidak bisa lagi mengambil aset-aset dan hasil kejahatan. Nah, itu sebabnya dalam konteks KPK ini sebagai public accountability, kami sedang menyiapkan mulai kerjasama yang lebih intensif dengan internasional, terutama untuk di ASEAN. MOU dengan MICC Malaysia, kerjasama dengan ICAC Hong Kong, CTIB Singapura, itu intensif dilakukan. Bahkan KPK sebenarnya juga sedang membantu lembaga anti korupsinya Timur Timur, Papua New Guinea, dan daerah-daerah sekitar Pasifik Selatan. Jadi kami sudah mulai ekspansi kan. Teman-teman di East Timor itu hampir 3 bulan di KPK, mereka juga sudah setuju akan ada ambasador anti korupsi dari KPK untuk negara-negara itu. Kalau saya tidak dicekal, kemungkinan saya akan jadi ambasador pertama anti korupsi dari KPK keluar. Tapi sudah dicekal duluan gitu. Yang menarik dari ini adalah sistem hukum di antara negara-negara ASEAN itu tidak sama. Jadi akan ada masalah sebenarnya. Hubungan yang selama ini kami tempuh itu bukan hubungan antara G to G. Nggak pakai yang disebut dengan mutual legal assistance, nggak pakai itu. Kita lebih kepada people to people linkage, agent to agents. Jadi hubungannya sangat personal banget pendekatannya. Dan itu justru yang mau lebih cepat gitu. Kalau pakai MLA macam-macam itu ribet. Kalau teman-teman pernah ingat kasus Nasarudin, itu KPK berhubungan dengan hampir 10 negara sebelum akhirnya menangkap Nasarudin di Bogota. 10 negara. Untuk menangkap yang terakhir itu Anggodo, waktunya hampir 2 tahun berkomunikasi dengan China dan Hong Kong. Kenapa Singapura menciptakan uang 10 ribuan? Siapa pemakainya? Kita kadang-kadang suka. Anda tahu yang terakhir nyuap di mana itu yang ditangkap KPK itu pakainya 10 ribuan dolar Singapura karena tipis, nggak perlu pakai karung, pakai apalah gitu ya. Jadi itu udah dipikirnya sampai sejauh itu sebenarnya sudah. Makanya kemudian kita protes untuk apa sih duit 10 ribu itu. Jadi udah mainnya seperti itu. Hal yang lainnya misalnya begini.
pendekatan berbagai negara terhadap perekonomian Indonesia, mereka udah mengembangkan yang disebut dengan intelligent business. Dia sudah tahu misalnya pabrik CPO yang mempunyai kebun kelapa sawit se-Indonesia sudah ada petanya. Siapa yang masih berkelahi, siapa yang masih punya persoalan dengan shareholdersnya, siapa yang macam-macam gitu, siapa yang utangnya di bank banyak, dia udah punya petanya. Di in case itu ada masalah, perlu modal, langsung dicaplok. Jadi udah modelnya udah kayak gitu. Nah, ini pasar bebas ASEAN. Jadi selamat datang pasar bebas, selamat datang korupsi internasional di Indonesia. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, tahun ini adalah tahun politik sebenarnya. Ada 205 pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa peredaran uang yang akan terjadi dalam proses demokratisasi itu? Apa betul nanti kita bisa memilih leader? Jangan-jangan kita memilih bukan leader tapi trader, bahkan mungkin yang kita pilih broker, bukan leader. Kalau prosesnya nggak beres. Yang lebih mengerikan dalam konteks korupsi adalah diperlukan banyak dana. Tahun lalu duitnya sudah habis untuk habis-habisan pemilihan presiden. Bagaimana mengenerate dana lagi? Nah, itu pertanyaannya. Yang paling gampang adalah menggunakan kekuasaan dengan menerbitkan perizinan-perizinan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi akan ada dalam tanda kutip perampasan dan perampokan sumber daya alam secara masif dan intensif, sistematik, untuk mengenerate dana untuk membiayai proses pemilihan kepala daerah, terutama bagi incumbent. Dan biasanya ini disertai dengan dua amunisi lainnya, yaitu yang pertama, meningkatkan bantuan sosial untuk merebut kantong-kantong suara, dan meningkatkan hibah. Jadi di studi oleh KPK, didiskusikan dengan Mendagri, dibuat peraturannya bagaimana mengatur bantuan sosial itu, polanya berubah menjadi hibah. Dan itu akan meningkat mendekati proses pemilihan kepala daerah. Jadi akan ada proses itu, eksploitasi sumber daya alam dengan pengeluaran izin-izin, karena itu yang paling gampang, mengambil rente ekonominya dari situ. Terus sudah itu APBD yang akan digerus ya, dengan memberikan bantuan sosial dan hibah. Itu pertanyaan pertama. Tapi kalau kemudian pertanyaan kedua, apakah infrastruktur sosial, hukum dan budaya yang berkaitan dengan laut juga sudah disiapkan? Jangan sampai nanti infrastruktur fisiknya disiapkan, sementara infrastruktur sosial, budaya, dan hukumnya belum disiapkan. Apakah kita mengetahui dan punya peta bahwa hampir di sebagian besar sumber daya laut dan sumber daya pantai di Indonesia Timur tidak lagi sudah dikuasai oleh negara? Jadi nanti begitu infrastruktur jadi, siapa yang paling mendapat keuntungan? Itu jadi pertanyaan. Siapakah dia? Yang kita lupa mengenai laut juga sebenarnya, selama ini saya beberapa kali mengemukakan, laut itu menjadi sarana dan prasarana kejahatan, perampasan sumber-sumber daya alam, tapi kita tidak pernah punya perhatian terhadap itu. Coba aja di ruangan ini sebut sama saya 5 kasus perampokan dan perampasan sumber daya alam yang menggunakan laut sebagai sarana dan prasarana kejahatan. Pernah nggak dideteksi? Ini teman-teman, ada teman-teman media, coba sebut sama saya 5. Yang paling mutakhir itu 3 bulan yang lalu apa? Kasus KM Jelita, bawa tangki BBM di sekitar Riau sana, dan kasusnya sampai sekarang gak jelas.
kalau dia menembus sampai ke pegunungan, selesai Papua itu akan terjadi proses pemusnahan massal melalui penyakit yang memang belum ada. Itu yang bisa terjadi karena kan itu infrastruktur kesehatannya masih bermasalah. Nah, artinya saya ingin mengatakan setuju ada pembangunan di laut, tapi kita juga harus mengetahui betul peta persoalan. Sekarang RPJM kita apakah sudah mengarahkan itu ke sana? Ini mesti dicek RPJM-nya. Yang berkaitan dengan laut. Kita ini berbatasan dengan 10 negara. Dengan adanya climate change, maka ketinggian air laut akan meningkat. Dengan meningkatnya ketinggian air laut, maka kemudian akan ada daratan yang tenggelam. Klaim 17.000 pulau Indonesia 2-3 tahun yang akan datang bisa tinggal setengahnya atau. Dan yang mengerikan kemudian titik-titik terluar kita, di mana kemudian nanti daratan-daratannya itu tenggelam, itu mengakibatkan zona cakupan wilayah Indonesia akan menyusut. Sudahkah kita menyiapkan itu? Kalau itu menyusut, berarti kan sumber daya laut kita menyusut. Di daerah lain seperti Singapura, membeli tanah dari Indonesia, menggunakannya itu untuk reklamasi pantai mereka. Jadi yang di sana pantainya makin jauh, yang di sini daratannya makin habis karena dipakai untuk geruk. Hong Kong, Malaysia, Singapura itu sekarang sudah reklamasi terus. Konglomerasi hitam dan jaringan politik yang bekerja di situ, di mana nggak sempurna kejahatan itu. Sementara kita belum mampu melakukan konsolidasi orang-orang baik, kalah terus lah. Itu yang terjadi kan sebenarnya. Yang mengerikan kan dalam oligarki itu ada kartel di situ, ya kan? Kartel yang bekerja di situ dan oligarki yang bekerja di situ, dia memperluas basis kekuasaannya dengan cara dia mengambil uang dari sumber-sumber daya publik itu dan menggunakan uang itu untuk membiayai pengaruh-pengaruh politiknya. Dengan pengaruh politik itu dia akan memperluas basis kekuasaannya dan melakukan penetrasi terhadap kepentingan-kepentingan politik yang dia perlukan. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan sekedar satu orang. Makanya cek deh, kalau satu orang ditangkap, berapa banyak yang menggonggong? Itulah kira-kira teman-temannya. Nah, kalau bikin pemetaan singkat sebenarnya gampang. Lihat aja, siapa ahli yang bekerja di situ tak udah ketahuan kalau dia calon saksi ahlinya gitu kan. Siapa lawyer yang mulai menyalak, lah ini kira-kira jaringan legal advisor-nya. Studi kami sudah selesai, hasilnya sudah diberikan pada pimpinan dewan terdahulu. Tadinya sih mau dikasih pada dewan yang sekarang juga, pimpinannya mungkin saya nggak tahu, PLT mungkin yang mengerjain. Kami sudah membuat studinya, ada 5 masalah besar yang ada di situ. Sebagian masalahnya bisa di-share, salah satunya misalnya, kalau kita nggak bisa membantu partai di problem hilir, maka hulunya parlemen pasti akan bermasalah. Apa problem di partai? Saya sebut 2 saja. Salah satunya adalah sistem rekrutmen dan pengkaderan partai. Kalau sistem rekrutmen dan pengkaderan partai tidak bagus, maka yang akan masuk di dalam partai itu dan akan menjadi sumber daya di parlemen itu pasti nggak bagus. Sekarang pertanyaannya, mana partai yang membangun sistem pengkaderan secara baik? Kalau itu tidak ada, kita punya masalah. Catatan kedua soal partai yang harus dibantu adalah membangun sistem akuntabilitas keuangan partai. Karena pendanaan partai politik kalau tidak bisa diselesaikan, itulah yang akan membantu nanti mereka membuat kartel-kartel. Dan itu menjadi bagian dari oligarki. Kasihan kita punya banyak partai, tapi soal dana partai itu menjadi salah satu persoalan. Negara modern itu baru ada sebuah kesadaran yang muncul bahwa uang pajak itu tidak sepenuhnya uangnya penguasa. Oke lah, dihapus dari uang penguasa, tapi itu bukan uang gratisan.
kita rakyat boleh dipungutin pajak. Tapi tidak cuma-cuma dong. Kita harus ikut, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan uang apa, uang itu dipakai untuk apa dan untuk siapa. Maka lahirlah parlemen dengan slogan no taxation without representation itu. Maka pembayar pajak itu menuntut adanya perwakilan. Dan rakyat yang belum membayar pajak itu belum dianggap rakyat, belum warga negara. Baru rakyat membayar pajak lah yang berhak disebut sebagai warga negara. Nah, saya kira disitulah kemudian muncul adanya lembaga representasi yang mungkin sekarang disebut dengan parlemen. Itu sejak ada jargon no taxation without representation.